Jangan cuma satu istiftah yang mungkin sudah kita tahu dari lahir, dari kecil, dari SD, nggak nambah-nambah, nggak berubah sampai sekarang. Itu namanya nggak ada peningkatan. Luar biasanya generasi emas Islam itu, walaupun tidak dikatakan ini dari Nabi, tapi kalau sudah sahabat buat, itu pun masuk dalam kategori hadis. Tapi nanti namanya hadis mauquf. Dan ini sahih. Dan yang kedua pelajarannya, coba bayangkan Bapak Ibu, di sini Sayyidina Umar membaca doa istiftah, tapi kok bisa orang lain mendengar dan sampai hafal? Ini kalau nggak keras kan nggak bisa. Zaman itu ada speaker, ada mic. Jadi yang meriwayatkan itu tabi'in mengatakan Sayyidina Umar sholat, takbir, kemudian selepas takbir baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah Nurul Azhar dan semua yang berjuang di dalamnya selalu ada inovasi-inovasi kebaikan. Dan ini bulan Ramadan juga tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada program Maidatur Rahmah, mengajak hamba Allah sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan buka hamba-hamba Allah, dimulai dari para santri yang pahalanya jelas sangat luar biasa banyak. Maka kami harap yang menyaksikan video ini ikut bergabung. Dan itu dianjurkan bagi Nabi untuk bisa memberi makan, khususnya di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan dilipat gandakan pahala, bulan pengampunan, bulan rahmat. Maka kami himbau kepada siapapun, ayo bergabung program Maidatur Rahman. Insya Allah ya, di Ramadan ini Ramadan yang bagi kita adalah Ramadan keberuntungan yang sesungguhnya. Rezeki semakin lapang, hati semakin lapang, semakin pahala semakin banyak insya Allah. Langsung ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82011666666, Bank Syariah Indonesia 66666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya. Semakin banyak yang bergabung berarti semakin banyak bisa ditolong. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bisa berbagi dalam kebaikan, khususnya di bulan mulia, bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan ragu, sampaikan kepada yang lainnya. Bismillah karena Allah. Kemudian juga sertakan kode transfer ditambah 12 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Bismillah. Jangan ragu karena Allah. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, syukur kita sampai pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita. Allah masih memberikan izin, masih diperpanjang umur, masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pada kita kesehatan dan banyak lagi anugerah-anugerah lainnya yang Allah berikan sampai saat ini. Maka mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan. Hanya dengan syukur untuk menjaga nikmat karunia yang ada, dengan syukur maka baru anugerah akan ditambahkan oleh Allah. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan duduk memperpanjang i'tikaf di masjid ini. Bagi yang belum niat i'tikaf, maka niatkan dalam hati
nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati untuk saya niat duduk i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Dan kita akan menunggu salat isyraq sambil membahas, mengkaji pembahasan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berkaitan dengan zikir amal 24 jam. Jadi berkaitan dengan amal zikir bacaan sehari-hari 24 jam, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadin al-muttasil ila al-imam An-Nawawi qala wa ja'a fil bab ahaditsu ukhar. Ini masih dalam pembahasan bab ma yaqulu ba'da takbiratil ihram, bab menerangkan bacaan yang dibaca selepas seseorang membaca takbiratul ihram, bacaan sesudah takbiratul ihram. Halaman 72, halaman 73. Waja'a, dan telah datang fil babi, dalam bab ahaditsu, beberapa hadis ukhar yang lain, minha, di antaranya di bab sebelumnya kita telah dengarkan ada beberapa doa istiftah yang diajarkan Nabi dari beberapa hadis-hadis yang sahih, di antaranya doa istiftah yang telah kita dengar, yang hari-hari juga sudah dibaca, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini diantara doa istiftah. Kemudian kita juga sudah dengarkan kemarin doa istiftah lain yang juga ini sahih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bitsalji wal ma'i wal barad. Dan beliau terangkan yang disebutkan tadi itu, ini semua hadis-hadis sahih yang diterangkan dalam beberapa kitab hadis. Nah, beliau lanjutkan, waja'a, dan juga telah ada datang fil bab, dalam bab ini ahaditsu, beberapa hadis ukhar yang lain. Jadi ada doa-doa istiftah selain itu. Nah, ini yang mau kita ketahui. Jadi kalau bisa semua kita hafal. Jangan cuma satu istiftah yang mungkin sudah kita tahu dari lahir, dari kecil, dari SD, nggak nambah-nambah, nggak berubah sampai sekarang. Itu namanya nggak ada peningkatan. Jadi kalau sudah biasa pakai wajjahtu, entah ditambah ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, menggunakan langsung wajjahtu, itu sesuai juga dengan hadis. Ditambahkan ini, itu pun tidak ada masalah. Tapi jangan hanya itu saja yang dihafal, tambahkan yang lain. Allahumma ba'id baini, seterusnya. Kemudian kalau sudah hafal Allahumma ba'id baini, yang wajah itu juga dihafalkan. Nah, ini namanya mengamalkan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti dari segi meringkas yang akan juga beliau terangkan, nggak mampu, nggak bisa membaca semua, hanya satu, mungkin nggak bisa nambah, maka nanti ada Al-Imam Asy-Syafi'i condong memilih wajjahtu. Ini kalau dalam pembahasan meringkas. Nah, hadis-hadis lain tentang doa istiftah
haditsu Aisyah, yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kana nabiyyu, kana adanya an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staftaha, apabila beliau memulai as-salata, salat, membaca doa istiftah, qala, maka beliau akan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, wa tabaraka, maha berkah, ismuka, nama engkau, wa ta'ala, maha tinggi, jadduka, kemuliaan engkau, wa la ilaha, dan tidak ada Tuhan yang hak disembah, ghairuka, selain engkau. Ini hadis riwayat rawahu, telah meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, bi asanida dha'ifatin, dengan sanad yang dhaif. Wa dha'afahu Abu Dawud, telah mendhaifkan hadis ini Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, begitu juga Imam Abu Dawud telah meriwayatkan, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, min riwayati Abi Sa'idin al-Khudri, melalui jalurnya sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Wa dha'afuhu, tapi mereka semua juga mendhaifkan riwayat Abu Sa'id al-Khudri. Jadi di sini Imam Nawawi seperti di muqaddimah awal kitab, beliau sudah menerangkan bahwa kitab ini akan beliau isi dengan hadis-hadis yang sahih. Di awal beliau sampaikan begitu. Kecuali sedikit nanti ada yang dhaif, dan itu akan beliau terangkan. Nah, ini di sini beliau sampaikan. Jadi jujur dalam pembahasan itu begini. Amanah ilmu. Hadis ini yang kita dengar tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. Kalau riwayat yang disampaikan di awal itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah, dan Imam Nawawi sudah mengomentari hadis ini dhaif. Dhaif ya Bapak Ibu. Bedakan antara dhaif dengan palsu. Di zaman-zaman rusak, orang nggak paham bedanya palsu dengan dhaif. Kadang kalau sudah dhaif mereka palsukan, itu kacau dalam pembahasan. Dhaif ya dhaif, posisinya letaknya letak dalam dhaif. Kemudian yang kedua, ada juga hadis yang ini sama diriwayatkan juga, tapi jalur sahabat yang berbeda, yaitu diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Ini dalam kitab Tirmidzi juga, dalam kitab Sunan Abu Dawud, juga ada dalam kitab Sunan Baihaqi, dan Imam Nawawi mengatakan juga hadisnya dhaif. Lah kalau dhaif kenapa disebut? Lah inilah salah satu metode dalam hadis, walaupun lemah, tapi kalau jalurnya bertumpuk dan banyak, lemah tambah lemah tambah lemah, itu macam lidi Bapak Ibu. Jadi ada namanya syahid, lemah didukung, itu beda hasil. Maka ini bukan asal-asal para ulama, ini dhaif kok disebut lagi, lepas itu dhaif disebut lagi, dan akan ada tambahan keterangan nanti di belakang. Dan beliau katakan dua jalur sanad yang sudah disebutkan ini dhaif. Qala, beliau lanjutkan, qala berkata Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Saya enggak tahu pembahasan ini ada dalam terjemah atau tidak. Enggak ada. Nah, memang kurang, ini ringkasan terjemahan. Di kitab aslinya ada Pak? Ada. Dalam kitab aslinya ada Pak Mulyono. Qala berkata Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, warwa telah meriwayatkan al-istiftahu, doa istiftah,
Bisubhanakallahumma wa bihamdika, dengan menggunakan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ani bin Mas'udin, daripada sahabat Ibnu Mas'ud, marfu'an, hadisnya marfu dari Nabi. Wa an Anasin, dan juga daripada sahabat Anas, marfu'an juga marfu dari Nabi. Wa kulluha, tapi semua riwayat itu dha'ifatun dhaif. Beliau sebutkan lagi, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dari sahabat Sayyidina Anas, tapi diteliti sanadnya dhaif juga semua. Berarti sudah berapa paling tidak beliau sebut? Riwayat Sayyidah Aisyah, riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, riwayat daripada sahabat Anas, semua marfu. Marfu itu dari Nabi, Nabi yang mengamalkan, Nabi yang membaca, tapi semua dhaif. Tapi kan tadi berapa sudah jalurnya? Wa kulluha dhaifah, tapi semuanya dhaif. Qala, berkata Al-Imam Al-Baihaqi, wa as-sahhu ma ruya wa as-sahhu ma rawa, adapun yang paling sahih ma, yaitu hadis ruya yang telah diriwayatkan an Umar bin Al-Khattab, daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang beliau sampaikan ini yang sahih. Yang paling sahih itu yaitu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, thumma rawahu bi isnadihi anhu, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad beliau, yaitu sanad bersambung sampai Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Beliau meriwayatkan annahu, sesungguhnya Sayyidina Umar kabbaro, membaca takbir, thumma qala, kemudian beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini hadisnya sahih tapi mauquf. Mauquf itu diamalkan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini seumpama tidak ada hadis sahih pun, dengan kumpulan-kumpulan dhaif tadi, itu bisa naik hadis menjadi hasan karena saling menguatkan satu sama lainnya. Tapi ternyata bukan cuma dhaif, ada yang sahih tapi mauquf. Ini kalau kita mengkaji kitab hadis, ada namanya hadis marfu, itu hadis yang langsung disandarkan pada Nabi. Ada yang mauquf, itu disandarkan pada sahabat, cuma sahabat. Makanya di sini kan Imam Baihaqi meriwayatkan bahwa sampai Sayyidina Umar, beliau, nah beliaunya itu yang dimaksud Sayyidina Umar, nggak diterangkan itu Nabi buat. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kira-kira Sayyidina Umar itu dapat ilmu dari siapa? Maka mauquf, walaupun hanya sampai sahabat, itu pun dinamakan hadis. Luar biasanya generasi emas Islam itu, walaupun tidak dikatakan ini dari Nabi, tapi kalau sudah sahabat buat, itu pun masuk dalam kategori hadis, tapi nanti namanya hadis mauquf. Dan ini sahih. Dan yang kedua pelajarannya, coba bayangkan Bapak Ibu, di sini Sayyidina Umar membaca doa istiftah, tapi kok bisa orang lain mendengar dan sampai hafal? Ini kalau nggak keras kan nggak bisa. Zaman itu ada speaker, ada mic. Jadi yang meriwayatkan itu tabi'in mengatakan Sayyidina Umar sholat takbir, kemudian selepas takbir baca ini, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu kalau pelan seperti istiftah yang seumur hidup kita buat, itu kira-kira ada yang bisa hafal dan tahu bacaan ini? Nggak akan ada. Kadang kan orang ngasih tahu, ini zikir keras nggak boleh. Hampir sebenarnya zikir tuh awal mulanya keras semua. Karena kalau nggak keras nggak ada yang tahu. Oh dulu Nabi membuat untuk ngajarkan. Sayyidina Umar di sini yang buat. Zaman Nabi sudah membuat sahabat itu alim semua kan. Ternyata setelah Nabi wafat, khalifah juga buat yang sama.
Setelah zamannya Nabi kan bukan langsung zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dulu. Setelah itu baru zaman Sayyidina Umar. Jadi Bapak Ibu, taklim atau pengajaran itu nggak hilang dan tidak berhenti sampai hari kiamat. Kalau sahabat perlu diajarkan, masa macam kita nggak perlu belajar? Gara-gara kita nggak ada dicontohkan, itulah doanya kalau sudah hafal satu dari SD itu yang hafal nggak berubah sampai sekarang. Nah, karena telinga kita tidak pernah bahkan mendengar bacaan doa yang lain-lain. Akhirnya itu aja yang tahu, tidak ada tambahan, sampai mati itu aja yang nggak berubah. Nah ini sahabat, mereka meriwayatkan apa-apa itu dari amal Nabi, termasuk tabi'in, mereka itu hafal dan tahu dari amalnya sahabat. Nah, ini diantara yang tadi diamalkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab, diantara doa istiftah. Sahih sampai sahabat, tapi tadi hadis itu didukung oleh hadis-hadis lain, walaupun dhaif, tapi bertumpuk banyak dhaifnya. Yang jelas pendukung sahihnya daripada amal yang disampaikan dari riwayat Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini diantara doa istiftah. Nah, sudah kemarin kita dengar beberapa, ada wajjahtu, ada Allahumma ba'id, ada lagi tambahan subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Nah, ini kalau bisa dihafalkan. Warwaina, begitu juga kami telah meriwayatkan fi sunanil Baihaqi, dalam sunan al Baihaqi, anil Harith an Aliyin, daripada al Harith an Aliyin, daripada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, Sayyidina Ali mengatakan, karena adanya an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staftaha, apabila beliau memulai as-salata, salat, qala, maka beliau membaca la ilaha illa anta subhanak zalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta wajjahtu wajhi, sampai akhirnya hadis. Ini diantara doa istiftah, tapi dikomentari wa huwa haditsun dhaif, hadis ini dhaif. Tapi dhaif kenapa beliau riwayatkan? Kemiripannya dengan riwayat sebelumnya jelas sama, bukan cuma mirip. Wajjahtu sampai akhir juga ada dalam lafaz hadis ini. Kemudian ada kemiripan la ilaha illa anta subhanak dengan yang baru saja kita dengarkan. Nah, jadi ini bukan apalah ini kok katanya imam hadis kok yang dhaif. Enggak, inilah pakar hadis. Mereka tuh ilmunya terlalu besar dan banyak, maka diterangkan, disampaikan semua pada kita. Fa innal Harith, karena sesungguhnya Harith al-A'war muttafaq ala du'fihi, disepakati kedhaifannya. Wa kana Sya'biyu, adapun Imam Sya'bi yaqulu, beliau berpendapat al-Harith kadzdzab, Haris ini kadzab, orangnya adalah pembohong, wallahu a'lam. Al-kadzab padahal di sini Sya'bi ini satu orang ulama besar, pakar hadis. Sya'bi bukan hanya mendhaifkan, Imam Nawawi padahal mengatakan hadis ini dhaif. Bahkan beliau mengatakan muttafaq ala du'fihi, disepakati kedhaifannya, karena ada satu orang dalam hadis, dalam riwayat rawinya ini bernama Al-Harith. Bahkan beliau menukil ucapan Imam Sya'bi bahwa Al-Harith ini kadzab. Kadzab ini kalau kita belajar nahwu shorof, ini sigotnya mubalaghah. Kadzab, tukang bohong. Jadi ada ya, kadzib, pembohong, itu biasa, bohong gitu, orang yang berbohong. Tapi kalau kadzab itu sudah kerjaannya bohong aja seumur hidup. Nah, hanya saja dalam perkataan kadzab ini sendiri diterangkan oleh pakar hadis lainnya. Ini bukan saya yang nerangkan, tidak. Ini Ustadz asal-asal nerangkan. Nah, ada satu orang ulama namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka beliau mengatakan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang dimaksud ucapan Sya'bi di sini kadzab itu bukanlah bohong dari segi ucapan, bukan pembohong di situ yang dimaksud, tapi innamaka nayakdzibu fi ra'yihi. Ini orang yang bohong itu pemikirannya. Kok bisa bohong pemikiran?
Karena di sini diterangkan wal murad birra'i al-madhkur at-tasyayyu'. Tasyayyu', dia ini punya pemikiran tasyayyu'. Pemikiran tasyayyu' itu Syiah. Nah, jadi kalau sudah terpapar hal yang seperti ini, maka riwayatnya pun jadi bermasalah. Tapi Bapak Ibu, di sini kan sudah dibahas para ulama ini dhaif. Selesai, dhaif, tidak bisa jadi dalil. Tapi sedikit, kenapa kok tasyayyu' ini kalau kita lihat nanti ada beberapa guru-guru Imam Bukhari yang terpapar tertuduh Syiah, tapi kok bisa hadisnya jadi sahih? Maka ini nggak mudah dalam pembahasan ini. Masalah Syiah tidak Syiah, Syiah itu juga ada beberapa level di kalangan mereka. Bahkan beberapa ulama kita di Indonesia menulis buku Syiah itu pun pembahagian mereka tuh tidak kurang daripada 22 aliran lagi dalam Syiah itu. Banyak. Ada memang yang sampai keluar dari Islam, tapi ada juga yang masih Islam. Nah, tentu guru-guru Imam Bukhari yang lain, walaupun Syiah itu tadi tentu Syiah yang kata para ulama itu Syiah yang mereka ketahuan ada ciri-ciri Syiahnya tapi tidak mendakwahkan ajaran itu. Nah, maka riwayatnya mereka itu masih bisa diterima. Bahkan bukan hanya masih bisa, hadisnya bisa ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, ini kita bukan mendukung pembahasan itu, tidak, tapi di sini para ulama dalam syarah kitab Adhkar ini Futuhatur Rabbaniyah alal Adhkar An-Nawawiyah menerangkan maksud ucapan Imam Sya'bi Al-Kadzab, pembohong itu tadi, yang diterangkan oleh Ibnu Hajar, yang dimaksud bukan bohong dalam ucapan tapi memang pemikirannya yang rusak karena terpapar Syiah. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau menerangkan pembahasan kita di 2 atau 3 hari yang lalu, yaitu doa istiftah yang ada di dalamnya itu wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Ya Allah, al khairu kulluhu fi yadaik, semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaanmu, wasyarru laisa ilaik, sedangkan keburukan itu bukan kepada engkau. Nah, ini akan diterangkan Imam Nawawi makna kalimat itu. Padahal di sini beliau katakan wa amma qauluhu, adapun perkataan Nabi dalam doa istiftah wasyarru laisa ilaik, ya Allah keburukan itu bukanlah kepada engkau. Fa'lam, ketahuilah, anna madhhaba ahlil haq, sesungguhnya mazhabnya ahlul haq, minal muhaddithin, baik dari kalangan para muhaddithin, wal fuqahai, ataupun para fuqaha, wal mutakallimin, atau ulama mutakallim, ulama ahli kalam, ahli tauhid, minas sahabati, baik dari kalangan sahabat, wa tabi'in, ataupun kalangan tabi'in, waman, dan siapapun orang ba'dahum selepas mereka, min ulama'il muslimin, daripada kalangan ulama-ulama Islam, anna jami'al kainat, sesungguhnya seluruh makhluk, apapun khairoha, apakah itu yang baik, wasyarroha, yang buruknya, nafa'aha, yang memberikan, yang bermanfaat, wadurroha, ataupun yang memberi mudarat, kullaha, semuanya, minallahi, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi iradatihi, dengan iradahnya Allah, wa takdiruhu, dan dengan takdirnya Allah. Wa idza sabata hadza, kalau sudah tetap hal ini, tadi beliau ingatkan bahasa hadisnya, ya Allah keburukan itu bukan pada engkau. Nah, padahal kita tahu mazhabnya ahlul haq, mazhab yang benar, akidah yang benar itu baik ataupun buruk kan semua dari Allah. Ini akidah benar ini. Kenapa beliau katakan akidah yang benar, Bapak Ibu? Karena ada akidah melenceng dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan kalau yang buruk itu ya dari makhluk, nggak boleh buruk itu datang dari Allah. Ini kata mereka. Padahal yang baik Allah yang ciptakan, yang buruk juga memang semua dari Allah. Nah, kalau sudah kita tahu, pertama pahami baik buruk dari Allah, maka hadis ini tentu harus difahamkan dengan pemahaman yang benar. Fala budda, maka tidak bisa tidak, min ta'wili hadzal hadithi, mentakwil hadis ini. Ya, kalau nggak ditakwil kita yang awam rusak.
Fadzakarul ulama fihi ajwibatun. Maka para ulama menyebutkan fihi dalam pembahasan ini ajwibatun, beberapa jawaban. Ahaduha, diantaranya yang pertama, wa huwa asharuha, dan ini yang paling masyhur, qalahu, mengatakannya An-Nadr bin Shumail, yaitu Nadr bin Shumail, wal a'immah, dan para imam ba'dahu, selepasnya. Maknahu, makna maksud daripada keburukan itu bukan pada engkau ya Allah, maknanya adalah wasyarru la yataqarrabu bihi ilaika. Ini maknanya, wasyarru, keburukan itu ya Allah, la yutaqarrabu, tidaklah dibuat untuk mendekatkan bihi, dengan keburukan itu, ilaika, pada engkau, keburukan dari engkau ya Allah. Tapi nggak mungkin mendekatkan diri ini menggunakan keburukan supaya bisa dekat dengan Allah, nggak bisa dengan keburukan. Itu maknanya doa itu. Maka kalau baca doa itu, fahami makna ini. Wal khairu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu bukan pada engkau, maknanya keburukan itu tentu tidak bisa digunakan untuk menjadi mendekatkan diri pada engkau. Ini salah satu maknanya itu. Tapi ini yang paling masyhur. Wathani, adapun makna yang kedua, la yas'adu ilaik. La yas'adu, keburukan itu tidaklah diangkat ilaika, kepada engkau. Yang diangkat itu yang baik-baiklah, yang buruk tentu tidak. Ini makna yang kedua. Innama yas'adul kalimut thayyib, yang naik kepada engkau itu, yang diangkat adalah al kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Kalau yang buruk enggak. Wa tsalitsu, adapun makna yang ketiga, la yudhafu ilaika adaban. La yudhafu, tidak disandarkan keburukan itu, ilaika, kepada engkau ya Allah, adaban, karena adab. Jadi kalaupun dikatakan ya Allah keburukan ini bukan kepada engkau, maknanya tidak disandarkan karena adab kepada engkau. Maka beliau kasih contoh, fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan ya khaliqus syarr, wahai pencipta keburukan, wa in kana khaliquhu, walaupun memang Allah yang menciptakan keburukan. Yang ciptakan buruk siapa? Allah. Tapi kalau pas doa kan nggak boleh wahai pencipta keburukan, itu nggak adab. Atau la yuqalu, sebagaimana juga tidak boleh diucapkan ya khaliqal khanazir, wahai zat yang menciptakan babi, itu nggak adab itu. Tapi yang ciptakan yang buruk-buruk siapa? Ya Allah juga. Cuma kalau disebut itu nggak adab. Jadi ada perkara yang betul, yang hak, benar adanya, tapi diucapkan nggak pas, itu ada, nggak adab. Nah, ini yang ketiga maknanya, ya Allah keburukan itu tidak layak, tidak adab untuk disandarkan kepada engkau. Maka nanti Bapak Ibu, kalau dengarkan ada ustadz penceramah atau da'i, di dalam ceramah di akhirnya mereka sebut alhamdulillah sudah disampaikan beberapa tausiah, maka yang benar dari Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri, katanya. Ini tergantung. Kalau dia meyakini keburukan itu dia yang ciptakan, salah. Tapi kalau ta'adduban, untuk beradab, boleh. Kan sering kita dengar begitu. Yang benar datang dari Allah, yang apa? Yang salah dari diri saya sendiri. Lah, memang apa bedanya? Kamu pencipta ucapan salah itu? Enggak. Tapi kalau dia berbicara mengatakan itu karena adab, ya enggak salah. Nah, ini perginya pandai-pandai dalam hatinya lah niat. Jadi kalau orang langsung nyalahkan ya enggak bisa juga. Ini memang pembahasan beradab. Fa innaka, karena warabi', adapun yang keempat makna wasyarru laisa ilaik, makna yang keempat laisa syarran binisbati ila hikmatika, bahwa keburukan itu tidaklah buruk binisbati, apabila dinisbatkan ila hikmatika, kepada hikmah penciptaan engkau. Perkara itu walaupun buruk, tapi kalau dinisbatkan pada Allah itu bukanlah kekurangan. Walaupun buruk, tapi kalau dari penciptaan hikmahnya itu enggak buruk. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah la takhluqu syai'an, tidaklah menciptakan sesuatu abatan, dalam keadaan nganggur, sia-sia, enggak. Ya, karena Allah menciptakan pasti ada maksud, enggak mungkin sia-sia. Jadi
Contoh mudahnya kata para ulama seperti kalau kita ini ke kebun binatang itu Bapak Ibu. Kebun binatang yang hebat itu seperti apa? Kalau kebun binatang itu lengkap. Ada binatang yang bagus, ada binatang yang buruk. Jadi yang buruk-buruk kok ada, maka dipuji orang. Oh, saburuk kok ada jo. Padahal itu kan jelek, kenapa dipajang juga? Menunjukkan sempurna malah itu kebun binatang. Tapi kalau cuma yang bagus-bagus, kadang ada juga orang pengen nengok binatang yang buruk rupa, yang jelek, dipandang pun muntah kita. Lah tapi kok ada ini? Itu tandanya kebun binatang yang sempurna. Lah kebun binatang nggak sempurna lah pasti. Yang sempurna itu cuma Allah. Allah itu sempurna. Maka kalau dinisbatkan kepada Allah, yang buruk itu jadi nggak buruk. Malah menunjukkan kesempurnaan Allah dengan Allah ciptakan semuanya. Ini makna yang keempat. Jadi mana-manapun dari empat itu, itulah makna untuk kita berdoa bisa lurus, paham permintaan, arti, jangan asal-asal. Itulah ulama menerangkan makna kalimat wasyarru laisa ilaika. Wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan pada engkau. Maksudnya itu paling tidak salah satu dari empat ini. Walaupun mungkin yang paling masyhur beliau terangkan tadi yang pertama. Faslun fasal, ini pun juga nggak ada diterjemah. Faslun fasal, ini beliau akan terangkan tentang hukum pembahasan yang berkaitan dengan doa istiftah. Faslun fasal, hadza ini ma warada minal adhkar, hadis yang telah datang daripada zikir-zikir fi doa tawajjuhi, dalam doa tawajjuh, doa istiftah. Hadis-hadis yang telah kita dengar tadi. Fayustahabbu, maka disunnahkan. Fayustahabbu, maka disunnahkan al-jam'u, mengumpulkan bainaha, di antara hadis-hadis itu, kullaha, semuanya, liman, bagi orang, sholat yang dia sholat, munfaridan, dalam keadaan sendiri. Ya, ini beliau terangkan. Nah ini termasuk ada beberapa da'i zaman ini, da'i YouTube yang mengatakan doa istiftah itu nggak boleh digabung, kata dia begitu, satu-satu aja. Nabi memang riwayatnya namanya mempermudah umat, tentu dipotong-potong hadirin Bapak Ibu, namanya mempermudah umat. Coba Nabi baca semua jadi satu, bingung lah kita mau milih yang mana. Kalau Nabi semua bisa, cuma tadi Nabi mengajarkan untuk mempermudah. Lah sayangnya ada orang yang melarang apa-apa yang tidak dilarang Nabi. Ini yang jadi masalah. Maka di sini beliau tegaskan sunnah untuk mengumpulkan semua doa-doa tadi bagi orang yang mampu, tapi liman sholat munfaridan, kalau memang sholatnya itu infirodi, sholatnya sendiri. Mau sholat seorang malam hari sendiri, malam hari mau tahajud 2 jam, 3 jam, panjang-panjang, karena istiftah silahkan. Oh saya hafal semua, kata dia. Wajah itu dibaca, Allahumma ba'id dibaca, kemudian subhanaka yang tadi dibaca, doa yang diriwayatkan daripada sahabat lain dibaca, semua dia hafal dibaca, sholat sendiri tidak ada masalah. Bahkan beliau katakan di sini yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan. Walil imam idza adzina lahul ma'mumun, imam pun juga boleh, bahkan sunnah untuk mengumpulkan semua doa istiftah tadi. Idza adzina lahul ma'mumun, kalau memang makmum mengizinkan. Kalau makmumnya ridho, silahkan. Nah ini kan tahunya tuh reaksinya imam. Kalau enggak, jangan. Fa amma idza lam ya'dzanu, maka apabila makmum tidak mengizinkan lahu untuk imam, fala yutawwilu alaihim, maka tidak boleh bagi imam untuk memanjangkan doa istiftah, bal yaktasiru, tetapi cukup dia meringkas, ala ba'di dzalika, sebahagian hadis-hadis itu. Wa hasuna, dan sangat bagus, iktisaruhu, meringkasnya imam tadi, ala wajjahtu, atas doa wajjahtu wajhiya ila qaulihi minal muslimin, sampai minal muslimin. Nah kalau memang mau meringkas, tadi mau baca semua bagus, mau meringkas itu kan mau tidak mau milih.
Nah, kalau mau meringkas, ingin memilih, sangat bagus kata beliau meringkas dengan bacaan wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati sampai minal muslimin. Nah, itulah yang kita baca hari-hari, kebanyakan kita. Nah, sebahagian mungkin meringkas dalam bacaan lain, boleh juga, dan itu sunnah. Tapi ini ikhtilaf yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Para imam mazhab pun berbeda pendapat dalam yang terbaik untuk diringkas. Imam Syafi'i meringkas dengan yang terbaik itu wajjahtu sampai akhir. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan Allahumma ba'id sampai akhir. Ini ikhtilaf, dan ikhtilafnya dalam afdholiyah. Ini bukan ikhtilaf tajam, jadi jangan ditajam-tajamkan. Ini ikhtilafnya ikhtilaf mana yang lebih baik. Jadi maknanya semua baik. Ini baik, itu baik, A baik, B baik, C baik. Mana yang mau diringkas dari yang baik-baik itu? Maka terjadi ikhtilaf tadi. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i, wajjahtu itu yang lebih didahulukan dengan beberapa tarjih yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Di antara tarjih yang dipakai adalah karena keserupaan kalimat itu dengan Al-Quran. Ya, kalau sudah mirip, bahkan bukan cuma mirip ya, betul-betul sama, bahkan sangat-sangat sama, sangat-sangat mirip. Nah, karena mirip didahulukan. Kemudian di sini pembahasan wa kadzalika, begitu juga al-munfaridul ladzi yu'thirut takhfif, begitu juga orang yang sholat sendiri kalau ingin meringkas membaca wajjahtu alladzi yu'thirut takhfif kalau memang mau meringankan sholatnya. Jadi entah sholat sunnah, sholat fardu, sunnah untuk membaca doa istiftah. Wa'lam, ketahuilah anna hadhil adhkara, sesungguhnya zikir-zikir ini mustahabbatun, disunnahkan. Zikir doa istiftah itu disunnahkan fil faridati, baik dalam salat fardu, wan nafilati ataupun salat sunnah. Falau tarakahu, apabila seseorang meninggalkan doa istiftah fir raqatil ula, dalam rakaat yang pertama, abidan, dengan sengaja, ausahian, atau dia lupa, nggak sengaja, lam yaf'alhu, maka dia tidaklah mengerjakan doa istiftah itu ba'daha, selepasnya, lifawati mahallihi, karena sudah terlewat tempatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ikut imam sudah dari awal, tapi di rakaat pertama nggak baca doa istiftah, entah sengaja ataupun nggak sengaja. Kalau nggak sengaja lupa, ikut dari awal dengan imam, tapi langsung aja baca ta'awudz, langsung baca Fatihah. Ta'awudz dia baca, bismillah dia baca, terus selesai rakaat pertama. Pas dia berdiri rakaat kedua, perlu istiftah nggak? Tadi lupa ini rakaat pertama, tidak perlu, nggak sunnah lagi. Sunnahnya itu memang selepas takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan cuma satu. Nah, kok lupa di rakaat pertama, rakaat setelahnya nggak perlu dia susulkan karena tempatnya itu sudah terlewatkan. Walau fa'alahu, kalau dia mengerjakan juga rakaat kedua, tadi kan pertama lupa, dia kerjakan juga. Walau fa'alahu, kalau dia kerjakan, karena maka adanya makruhan, makruh, wala tabtul sholatuhu, tapi sholatnya tidak batal. Kok dibuat makruh? Kenapa? Nggak tempatnya lagi, tapi sholatnya nggak batal. Walau tarakahu akibat takbirah, kalau dia meninggalkannya akibat takbirah, selepas membaca takbir, hatta syara'a, sampai dia memulai fil qiraati, kepada bacaan awit ta'awudz, atau sudah memulai ta'awudz, faqad fata mahalluhu, itu pun juga sudah terlewatkan tempatnya, fala ya'ti bihi, maka dia pun juga tidak usah membaca doa istiftah. Jangankan di rakaat kedua sudah mulai baca ta'awudz, apalagi sudah mulai baca Fatihah, apalagi surat setelahnya, bagaimana ini teringat? Tadi belum istiftah nih, gimana? Nggak usah, itu juga sudah terlewat. Jangankan tadi sudah pindah rakaat. Falau atabihi, kalau dia tetap juga membaca, lam tabtul sholatuhu, sholatnya juga tidak batal. Karena itu kan bacaan-bacaan dalam sholat, cuma tempatnya yang keliru. Walau kana masbukon, apabila adanya si makmum masbukon, makmum yang masbuk, adrokal imam, dia menjumpai imam fi ihdar rokaati, di salah satu rokaat,
atabihi, maka makmum dianjurkan tetap membaca istiftah, illa ayyakhofa, kecuali dia khawatir, min istigholihi, dikarenakan kesibukannya dengan istiftah, fawatal fatihati, tertinggal malah bacaan fatihah. Fayastagilu bil fatihah, maka hendaklah dia itu langsung sibukkan diri dengan fatihah. Fa innaha akad, karena sesungguhnya fatihah itu tentu lebih dikuatkan lagi, li'annaha wajibatun, fatihah itu wajib, wa hadza sunnatun, sedangkan istiftah itu sunnah. Nah sekarang tahu-tahu masbuk di rakaat kedua, imam masih posisi berdiri. Kemudian datang orang terlambat, jadi masbuk, takbir. Nah, ini kan bagi imam rokaat kedua, bagi dia kan rokaat pertama bagi si masbuk. Dianjurkan nggak baca istiftah? Iya, tetap dianjurkan. Tapi ada syarat. Syaratnya ada. Kalau dia tidak khawatir tertinggal fatihah. Gara-gara dia sibuk dengan istiftah, tahu-tahu imam ruku, jangan. Tapi kalau sholatnya jelas, ini yang enak itu sholat jahar, subuh, maghrib, isya, kan nampak itu bacaan imam panjang pendek berapa kira-kira kan tahu. Di situ bisa. Kalau kita tahu bisa dikira-kira, ini saya bisa ini baca istiftah dan fatihah tidak akan tertinggal, maka tetap dianjurkan untuk dia membaca doa istiftah. Tapi kalau ragu ini nggak usah, jangan dibaca, sibukkan diri langsung dengan fatihah, karena tadi fatihah itu wajib, sedangkan istiftah itu sunnah. Bukan berarti ditinggal, ndak, tengok keadaan. Walau adrakal masbuk al imam, apabila makmum masbuk menjumpai imam fi ghairil qiyam, dalam kondisi selain berdiri. Istiftah itu kan ketika hanya berdiri, tapi masbuknya ini menjumpai imam posisinya bukan berdiri. Imma fir ruku, ada kalanya jumpai imam dalam kondisi ruku, wa imma fis sujud, ada kalanya ketika imam sujud, wa imma fit tasyahud, atau mungkin imam sudah dia dapati tasyahud. Ahroma ma'ahu, maka dia baca takbiratul ihram bersama imam ikut, wa atabiz zikri, kemudian dia datangi, dia bacalah zikir-zikir alladzi ya'ti bihil imam, yang sedang dibaca oleh imam. Nah kalau dia ini menjumpai imam kondisinya enggak berdiri, ruku, sujud, tasyahud, baca takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, baru kemudian susul imam. Kalau imam ruku ya susul ruku, imam sujud baru susul sujud, tapi takbiratul ihram dulu. Nah kemudian selepas dia sujud, kan imam sujud tadi, atau imam ruku, atau imam duduk, apa yang mau dibuat? Apakah doa istiftah? Kan dia baru takbiratul ihram itu. Enggak, ikut bacaan posisi imam. Semangat ya, katanya takbiratul istiftah itu sunnah selepas takbiratul ihram. Ya, definisi terperincinya tadi, sunnahnya selepas takbiratul ihram, posisinya berdiri di rokaat yang pertama. Jadi kalau posisi masbuk seperti tadi, ikuti imam, posisi imam di mana, bacalah bacaan mengikuti posisi tempatnya imam. Waqtalafa ashabuna, berbeda pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i fi istihbabi du'ail istiftah, dalam kesunahan doa istiftah fi sholatil janazati, dalam sholat jenazah. Ada sholat namanya sholat jenazah, sunnah enggak baca doa istiftah dalam sholat jenazah? Wal ashahu, pendapat yang paling sahih, annahu la yustahabbu, tidak disunnahkan. Li'annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah itu perintahnya adalah ringan, nggak boleh panjang-panjang. Nah jadi kalau sholat jenazah bagaimana? Ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat. Sebahagian mengatakan sunnah, sebahagian lagi mengatakan tidak sunnah. Tapi dua pendapat ini sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat, dicari yang paling kuat. Pendapat ini dua-duanya kuat. Ketika kedua-duanya kuat, dicari yang paling kuat. Maka paling kuat itu bahasa Arab namanya as-shah. Yang paling sahih adalah tidak sunnah. Tadi ditengok kenapa sholat jenazah itu perintahnya memang ringan, nggak boleh panjang-panjang jenazah itu. Maka seringan mungkin yang wajib, yang macam doa istiftah itu tidak
dianjurkan. Tapi ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Wa'lam, ketahuilah, anna doa al-istiftah, sesungguhnya doa istiftah itu sunnatun sunnah, laisa biwajib, tidaklah wajib. Walau tarokahu, kalau ditinggalkan, lam yasjud, tidaklah dia sujud, lisahwi, untuk sujud sahwi. Kalau ditinggalkan gak ada sujud sahwi. Was sunnatu, sedangkan sunnahnya fihi, dalam doa istiftah, al-isroru, adalah dibaca lirih. Falau jaharo, kalau dia keraskan bihi, dengan doa istiftah, karena maka adanya bacaan tadi makruhan makruh, wala tabtulu sholatuhu, tidaklah batal sholatnya dikarenakan mengeraskan doa istiftah. Nah, ini pembahasan tentang doa istiftah sudah selesai dalam pembahasan kitab Al-Adhkar ini. Nah, jadi ini hadirin Bapak Ibu, beberapa riwayat hadis pembahasan masail fikih yang kita dengarkan tadi, dan juga beberapa pertemuan yang lalu tentang apa saja bacaan yang disunnahkan selepas takbiratul ihram, yaitu ada bacaan yang disunnahkan namanya doa istiftah. Nah, ini penting, termasuk di pertanyaan sebelumnya, sesi tanya jawab, apakah dalam tarawih sunnah? Tetap sunnah, sebisa mungkin baca. Memang kalau dia nggak baca ya nggak apa-apa. Kalau ada imam misalkan nggak baca, ya kita nggak bisa salahkan, karena dia meninggalkan hal yang bukan menjadi rukun atau yang wajib dalam sholat. Tapi tetap posisikan ini sunnah. Sunnah itu untuk dikerjakan, sebaiknya jangan ditinggalkan. Tapi kalau disalahkan orang juga nggak bisa, tapi diberi motivasi itu bisa. Sehingga kalau kita sholat itu mengerjakan sunnah-sunnah, maka sholat itu terasa indah dan nyaman. Tapi kalau enggak, ya memang macam balap motor jadinya kan. Imamnya, makmumnya, apalagi sholat-sholat yang dibuat oleh beberapa orang itu zaman sekarang. Ini kadang kita pun berpikir itu sholat entah apa rasanya. Kalau dikaitkan dengan pembahasan fikih mungkin masih sah, karena fikih sudah berkali-kali kita sampaikan, fikih itu yang dibahas ringan. Boleh enggak? Oh boleh. Sah enggak? Oh sah. Itulah fikih. Memang kita untuk menilai orang pakai fikih. Jadi kalau mau menilai orang itu boleh, tapi menggunakan fikih. Kalau kita menilai orang dengan fikih, maknanya batasan terendah dalam Islam, nanti kita nggak akan mudah menyalahkan orang. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa tadi pembahasan tentang sunnahnya doa istiftah dan pembahasan-pembahasan yang berkait dengan pembahasan ini. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada sesi tanya jawab. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang tidak bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Pak. Ada dua nih Ustaz. Yang pertama mengenai redaksi ini. Tadi Mas terakhir itu kan belasan kalau bisa ke muslimin. Wa ana minal muslimin. Ya. Tidak salah ada pendapat awalul. Ya. Gimana kita bisa? Jadi ya, bahasa Al-Quran begitu, dan Nabi sendiri pernah membaca begitu. Jadi di sini Bapak Ibu, hanya saja para ulama mengatakan yang paling pas untuk kita selain Nabi, jangan membaca awal, tapi wa ana minal muslimin. Kalau Nabi mengatakan wa ana awwalul muslimin, itu banyak yang betul pas dalam banyak sisi. Di antaranya, kalau Nabi mengatakan wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama kali Islam, memang beliaulah yang pertama kali Islam di kalangan umat ini. Nah, kalau kita mengatakan wa ana, misalkan dalam doa apa tadi istiftah, kita baca wa ana awwalul muslimin, saya adalah orang yang pertama Islam. Wah, gawat itu kan. Selain kita siapa semua berarti? Nah, cuma kalau dia di sini para ulama mengatakan kalau memang dia membaca doa istiftah tadi ya, yang paling pas itu wa ana minal muslimin untuk kita umat ini. Tapi bagi orang yang niatnya itu membaca mengikuti lafaz Quran, ini namanya hikayat. Dalam bahasa Arab dinamakan hikayat, menukil lafaz Quran, tujuannya itu diperbolehkan. Nah, jadi ini
Nah, cuma kalau bagi orang yang nggak tahu ya sudahlah, namanya oh ini kayaknya boleh nih, ada hadisnya, ada ayatnya, ya karena nggak tahu gimana. Tapi kalau tahu harusnya begitu, baca bisa, tapi dengan tujuan hikayat Al-Quran. Hikayat ini bukan bahasa Indonesia, ini aslinya Arab. Menukil atau menceritakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu diperbolehkan. Nah, jadi tapi yang paling pas dari segi makna, wa ana minal muslimin. Semoga bisa memberikan jawaban. Tapi itu tadi memang pembahasan yang disampaikan ulama. Untuk kita, wa ana minal muslimin. Kalau awal tidaklah salah secara mutlak, boleh, tapi dengan tujuan seperti tadi. Ada pertanyaan lain? Yang kedua, masalah hadis. Saya pernah dengar itu masalah hadis dhaif ini tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan untuk diamalkan dalam masalah ibadah. Di awal kitab mengenai hadis dhaif, tadi kata ditanya apakah tidak dianjurkan dalam ibadah. Al-Imam An-Nawawi menukil ittifaq, kesepakatan ulama, bukan ijma' ya. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan ittifaq bukan hanya dalam satu fatwa pendapat beliau dalam satu kitab, tidak. Ini dalam kitab Al-Adhkar di awal juga ada, dalam kitab Arba'in Nawawi di muqaddimahnya, kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam kitab muqaddimahnya juga. Di situ beliau mengatakan untuk hadis dhaif ittifaq, sepakat para ulama memperbolehkan mengamalkan dalam fadhailul a'mal, entah itu ibadah atau bukan. Tapi dorongan beramal, bukan sebagai dalil hukum halal haram, tauhid, akidah, itu nggak boleh. Nah, ini yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam ittifaq. Jadi tidak ada pembatasan bagi beliau dalam ibadah. Nah, kalau macam tadi itu dhaif-dhaifnya tadi ini yang kita baca tadi ya, yang kita baca tadi itu kalau kita lihat nggak jadi dhaif lagi dari menggunakan sanad yang lain. Nah, contoh subhanaka, doa yang subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dhaif kalau riwayatnya Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian sahabat Anas. Dhaifnya kalau pakai itu. Tapi dengan isi hadis yang sama, hadisnya Sayyidina Umar sahih, maka hadis itu banyak riwayat. Kalau yang kita baca tadi dhaif dalam riwayat lain yang dhaif, tapi kalau menggunakan yang riwayat Sayyidina Umar sahih. Nah, kalau yang tadi ya, jadi kalau mau ngamalkan ini sah saja. Nah, seumpama kalau contohnya bukan yang ini, betul-betul dhaif, nggak ada yang sahih, bahkan yang hasan pun tidak dijumpai, maka bagaimana? Itu kaidahnya tadi disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ittifaq menurut beliau, ittifaq menurut Imam Nawawi. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi yakin dan tahu Imam Nawawi itu pasti juga ada tahu orang-orang atau ulama-ulama yang tidak sepakat dengan pendapat beliau. Tapi Imam Nawawi mengatakan ittifaq itu berarti ya beliau nggak nganggap pendapat itu benar. Jadi akhirnya nggak beliau nukil. Kan biasa orang yang seperti itu, zaman ini pun biasa. Kalau sudah dia anggap pendapat atau fatwa satu orang itu lemah, menukil pun dia nggak mau. Lemah, nggak dikomentari. Nah, jadi termasuk itu lam yu'tabar, tidak mu'tabar menurut Imam Nawawi. Jadi perkataan kalau dalam ibadah nggak boleh, nggak, dalam menurut Imam Nawawi tidak seperti itu. Tapi tidak kita pungkiri, kawan-kawan dari kalangan Salafi untuk hadis dhaif itu mereka nggak mengamalkan. Ini perbedaan yang terjadi paling tidak di zaman ini. Dan bukan Salafi sendiri dalam posisi ini. Ada satu ulama bernama Ibnul Arabi, madhabnya Maliki. Beliau pun juga tidak mau memakai hadis dhaif dalam bentuk apapun. Bukan nggak mau memakai ya, dalam fatwanya begitu. Tapi setelah diteliti ulama, ternyata itu fatwa beliau dalam praktek kehidupannya berbeda. Ada juga yang dhaif dipraktekkan, ada juga yang dhaif dipraktekkan. Lah bagaimana tidak Bapak Ibu? Dhaif nggak dhaif itu rupanya ikhtilaf. Jadi mungkin menurut dia oh ini sahih, menurut yang lain dhaif.
yang lain itu dimaksud tentu ulama sekelas dia. Akhirnya tadi menurut dia itu dhaif, sahih, tapi ternyata didhaifkan ulama lain. Akhirnya menurut ulama lain kan amalan dhaif yang dibuat. Karena tadi berbeda pandangnya ulama dalam menilai dhaif atau tidaknya hadis. Tapi tadi ya Imam Nawawi tidak membagi dalam ibadah ataupun di luarnya. Tapi ada batasan, bukan lepas begitu, enggak. Dibatasi, enggak dalam halal, haram, fikih, fatwa hukum, akidah, tauhid, enggak di situ. Itu tempatnya hadis harus menggunakan yang kuat, sahih ataupun hasan. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas. Dalam pembahasan nanti setelahnya kita masuk ke dalam judul bab baru, babut ta'awudz ba'da du'ail istiftah. Apa bacaan zikir yang disunnahkan selepas doa istiftah. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Tapi di sini doa kifarah majlis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Terkadang kalau Bapak Ibu mau perhatian, kadang saya juga baca yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif itu subhanallah wa bihamdihi, ada tambahan itu. Subhanallah wa bihamdihi, baru nanti setelahnya sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dhaif. Yang sahihnya tanpa tambahan subhanallah wa bihamdihi. Jadi langsung subhanakallahumma wa bihamdika, ini lafaz yang sahih. Tapi saya kembali pada kaidah yang disampaikan Imam Nawawi, ini babnya fadilah. Kan fadilah, siapa yang duduk dalam majlis bahkan kalimat-kalimat yang salah mungkin diucapkan di situ, maka kalau dia baca doa kafarah majlis itu akan menjadi cap penutup, akan dihapuskan kesalahan, kekurangan yang terjadi dalam majlis, diampuni oleh Allah. Nah ini fadilahnya besar. Maka tadi dhaifnya selagi tidak parah bisa diamalkan. Maka kalau Bapak Ibu dengar ustadz nanti subhanallah wa bihamdihi dhaif, tapi dia kan nggak berbeda jauh dengan yang sahih, hanya tambahan yang tidak merusak makna. Ya, mana-mana yang dibaca silahkan. Oh saya maunya yang sahih, ya bacalah yang sahih. Maka ini sebelum ditutup karena pas pula doa kifarah majlis. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.